Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan nilai, norma, dan etika dalam manajemen isu krisis. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika, nilai, dan norma. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai etika dalam berbisnis. Jadi etika bisnis ini merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, baik bagi karyawan maupun pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Selain itu, etika bisnis juga diartikan sebagai aturan main yang dijalankan oleh pembisnis entah dalam memproduksi maupun memasarkan produk. Lalu apa saja etika dalam berbisnis? Jadi yang pertama itu ada kejujuran. Seperti yang telah kita ketahui, jujur merupakan tiang segala perilaku. Oleh sebab itu, dalam hal berbisnis pun etika yang satu ini diletakkan pada urutan yang pertama. Jika seorang pembisnis tidak memiliki kejujuran, kemungkinan besar bisnis yang dijalankan tidak akan berkembang. Kejujuran ini juga berlaku dalam hal pemasaran. Jika terdapat produk yang memang tidak layak untuk dijual, maka sudah seharusnya kita jujur. Jangan sampai produk yang tidak layak tersebut dijual dengan cara yang tidak baik, sehingga dapat menghancurkan usaha kita. Yang kedua itu adalah otonomi. Jadi otonomi itu merupakan seorang pengusaha juga harus memiliki jiwa otonomi, yaitu kebebasan dalam menentukan apa yang diinginkannya, sehingga keputusan yang diambil tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga yaitu empati, perasaan di mana bisa merasakan perasaan orang lain. Sebagai seorang pengusaha, kita tidak boleh pura-pura tutup mata alias tidak peka dengan lingkungan sekitar. Misalnya ada karyawan yang tidak semangat kerja dan tampak lesu. Jadi kita harus menyadari hal itu, bisa dengan menanyakan bagaimana keadaannya, memberikan saran untuk pergi ke dokter, memberikan izin untuk pulang lebih awal, dan sebagainya. Yang keempat adalah keuntungan. Sebagai seorang pengusaha, tentunya kita ingin sesuatu yang menguntungkan, entah seberapa besar atau seberapa banyak keuntungan yang didapat. Sangatlah relatif dan tergantung dari tujuan dari diri kita masing-masing, serta harus memperhatikan unsur-unsur yang lain. Yang kelima adalah adil. Seorang pengusaha harus memiliki sikap yang adil terhadap siapapun, tidak peduli status maupun jabatan orang lain. Begitu juga ketika memberikan gaji untuk karyawan juga harus adil. Misalnya ada karyawan yang tidak lain merupakan saudara lalu diberikan gaji yang lebih tinggi, sementara karyawan yang setingkat dengannya justru mendapat gaji UMR. Seperti itu. Yang keenam itu adalah integritas. Integritas merupakan salah satu faktor yang menentukan bagaimana harga diri seorang pengusaha. Bagaimana menjalin hubungan sosial dengan orang-orang sehingga usahanya dapat berkembang. Jadi materi yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang nilai. Jadi nilai juga dipahami sebagai sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Sementara pengertian nilai sosial secara umum merupakan sebuah pedoman hidup kelompok yang dianggap layak, patut, baik, dan sudah semestinya. Nilai sosial juga dapat disebut sebagai sebuah penghargaan yang diberikan masyarakat luas terhadap sesuatu yang dianggap pantas, baik, dan luhur untuk perkembangan dan kebaikan hidup bersama di lingkungan masyarakat. Jadi ciri-ciri serta karakteristiknya juga ada, yaitu untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya mengenai ciri-ciri nilai sosial. Jadi ciri-ciri nilai sosial yang pertama itu adalah tercipta secara sosial, yang artinya seseorang harus mempelajari nilai seiring berjalannya waktu, sebab bukan dari bawaan sejak ia lahir. Misalnya saja kita menilai kejujuran itu sangat penting untuk dapat hidup dengan terhormat, karena orang tua kita yang menanamkan nilai tersebut. Yang kedua itu adalah berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, kontak, dan akulturasi. Misalnya saja, kita awalnya menganggap nilai kesuksesan itu berasal dari materi, tapi seiring bertambahnya waktu dan kita berinteraksi dengan banyak orang, sudut pandang tersebut bisa saja berubah. Dan yang ketiga itu memberi pengaruh berbeda pada setiap individu. Misalnya begini, untuk kita harta bakal jadi pengaruh terkuat dalam hidup, namun belum tentu orang lain akan berpikir yang sama, sebab mereka bisa saja berpikir bahwa pendidikanlah yang punya pengaruh kuat. Seperti itu. Yang keempat adalah
dapat melibatkan emosi dan perasaan, sebab dalam menjalankan nilai sosial, seseorang akan dipengaruhi oleh apa yang mereka rasa. Misalnya, kita membantu seseorang yang sedang kesusahan di jalan karena merasa berempati atau merasa kasihan gitu. Jadi materi yang ketiga adalah pengertian norma. Jadi pengertian norma ini adalah ukuran benar salahnya, tepat tidak tepatnya, pantas atau tidaknya perilaku seseorang dalam masyarakat. Norma adalah serangkaian sanksi bagi para pelanggarnya dan larangan yang dilengkapi sanksi bagi para pelanggarnya. Kita sudah membahas mengenai nilai. Nilai umumnya dijabarkan lebih lanjut menjadi norma. Dengan demikian, nilai menjadi landasan pembentukan norma. Jadi fungsi norma di sini ada beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua itu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Dan terakhir adalah menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma. Jadi demikian materi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.